Lady Nayoan sebut Randy Kejaernet baru mau ditangani dokter setelah hasil MRI sang istri keluar. Cerita momen saat di rumah sakit pasca kecelakaan, Lady Nayoan sebut Randy Kejaernet baru mau ditangani setelah hasil MRI-nya keluar. Kecelakaan tunggal yang terjadi di Tol Jati Bening beberapa waktu lalu bak titik balik untuk hubungan Randy Kejaernet dan Lady Nayoan. Sebagaimana diketahui, kecelakaan tersebut terjadi saat Randy Kejaernet dan Lady Nayoan pulang dari konsultasi dengan pendeta. Diakui Lady Nayoan, kecelakaan itu pula yang akhirnya membuat mereka sepakat untuk rujuk dan melanjutkan bahtera rumah tangga mereka. Sesampainya di IGD, Randy Kejaernet mengaku hanya memikirkan keselamatan istri. Hal itu dibenarkan oleh Lady Nayoan. Menurut cerita Denny Sumargo dan Olivia Alan yang menjenguk mereka di rumah sakit, Randy Kejaernet baru mau diobati setelah memastikan kondisi Lady Nayoan. Padahal akibat kecelakaan tersebut, Randy mengalami luka di tangannya hingga mengeluarkan darah. Diceritain kan sama Ci Olive dan Ko Densu, ternyata dia itu nggak mau dipegang, ditangani suster, kata Lady dikutip dari tayangan YouTube Trans TV Official, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Wanita 33 tahun itu tak melihat secara langsung lantaran ia harus menggunakan tabung oksigen dan hanya bisa tiduran di kasur. Sebagai informasi, kecelakaan tunggal tersebut terjadi sekitar pukul 3 dini hari, namun Randy baru mendapatkan penanganan sekitar pukul 11 siang. Randy rela menahan sakit demi bisa terus berada di samping Lady. Aku kan udah pakai oksigen terus aku nggak bisa ngapa-ngapain lah, cuma bisa tiduran. Kan ini, tangan Randy ada luka terbuka, tapi dia baru mau dipegang suster, diobatin, itu setelah jam 11 siang, jelas Lady. Hasil MRI dan CT scan Lady akhirnya keluar, beruntung meski ada trauma otot namun tak ada saraf yang cedera, trauma otot dan otot yang terjadi yakni pada bagian kiri tubuhnya, itu setelah hasil MRI dan CT scan aku keluar, kalau enggak ada tulang yang kenapa-napa, hanya cedera otot seluruh tubuh, bagian kiri terutama. Jadi memang ada pembengkakan otak kiri, ada penyempitan di leher C3, tapi enggak ada yang kena saraf, puji Tuhan sekali, tandas Lady. Dalam kesempatan yang sama, Randy mengaku sangat khawatir dengan kondisi Lady. Pasalnya, tak ada darah dan luka luar yang terlihat dari tubuh Lady. Namun, pandangan mata dan ritme napas Lady sudah tak beraturan. Tapi pas kecelakaan, itu ya ampun nggak kepikiran sama sekali. Pas kecelakaan, di mobil tuh nggak ada darah, nggak ada luka kebuka, tapi dia napasnya kayak udah tinggal seperempat, terang Randy. Terus matanya, lihat ke atas merintih kesakitan. Aku pikir ada yang patah, atau nusuk apa, takut, sambung Randy. Ia mengaku tak bisa memikirkan apapun kecuali keselamatan Lady. Randy juga terus berdoa agar Lady masih diberikan keselamatan oleh Tuhan. Di situ mikirnya cuma please, jangan pergi, ucap Randy sambil menahan tangis. Ucapannya terhenti, Randy tertegun mengingat momen nahas tersebut. Setibanya di rumah sakit, Randy mengaku Lady sempat menanyakan soal kondisi mobil mereka. Sementara yang ada dalam pikiran Randy kala itu hanya keselamatan Lady. Sampai di IGD dia kan nanya, mobil gimana ini gimana, aku mikirnya cuma satu, dia selamat dulu deh, ungkap Randy. Randy juga mengesampingkan soal permasalahan rumah tangganya dengan Lady. Ia mengaku sempat tak berharap bisa balikan lagi dengan Lady, Randy hanya berdoa agar sang istri selamat. Di momen itu pula Randy akhirnya tersadar jika Lady adalah dunianya. Mau nanti dia mau balikan, atau enggak yang penting jangan kenapa-kenapa. Di momen itulah aku sadar, duniaku dia, tandas Randy.